Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update analisa terbaru untuk saham ADRO dan juga ADMR. Lalu kita akan bahas juga hitung-hitungan ARA dan juga ARB saham IPO AAD yang akan listing besok. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saya sudah membeli IPO AAD lewat Stockbit guys ya, tanpa adanya biaya beli. Dan ini juga menjadi salah satu keunggulan Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan fitur-fitur yang lengkap dan juga keunggulan dari Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa mendaftar ya dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, jadi seperti teman-teman ketahui, untuk penjatahan IPO AAD ini memang tidak terlalu besar ya, dan ini pun ya mirip-mirip lah dengan penjatahannya IPO saham DAAZ waktu itu, yang per hari ini sudah naik 300%. Jadi kita akan bahas guys ya, prospek dari AAD, apakah akan mengalami auto reject atas atau arah berjilid-jilid atau tidak. Nah, jadi saya sudah membeli IPO AAD ini dengan dua akun Stockbit guys ya, akun saya pribadi dan juga akun istri saya. Dan saya pun sudah pernah bahas ya ke teman-teman yang ada di grup, jika kalian ingin mendapatkan saham AAD dari IPO dengan jumlah yang cukup banyak, maka ya teman-teman perlu menggunakan trik memiliki banyak akun ya. Bisa menggunakan akun istri atau suaminya gitu ya. Atau teman-teman juga bisa mendaftarkan akun keluarganya, misalkan kakak, adik, atau saudara dekat dan juga orang tuanya, seperti itu ya. Itu menjadi salah satu trik ya untuk bisa mendapatkan saham IPO dengan jumlah yang lebih besar lagi, karena kan penjatahan itu dari underwriter-nya sendiri, seperti itu ya. Jadi untuk PUPS AAD ya teman-teman, holder ADRO yang sudah hold ADRO-nya sejak lama dan juga akan mendapatkan dividen. Nah, di sini juga diinfokan guys ya dari admin Stockbit ya terkait dengan jadwal PUPS-nya AAD. Jadi selain keunggulan-keunggulan ya seperti tadi tidak ada admin ya atau biaya beli ya untuk IPO, di sini pun teman-teman akan mendapatkan informasi yang cepat dan juga akurat guys ya. Ya pastinya teman-teman harus menggunakan Stockbit Sekuritas. Jadi untuk jadwal PUPS-nya AAD ini khusus ya untuk teman-teman yang memang hold ADRO dan juga mendapatkan dividen ya dari ADRO untuk menebus AAD-nya lewat PUPS. Nah, jadi untuk listingnya AAD itu besok ya, tanggal 5 Desember 2024. Lalu untuk 6 Desember 2024 sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat, nanti dividen ADRO-nya akan masuk ke rekeningnya teman-teman gitu ya, sehingga user Stockbit sudah bisa mengexercise atau menebus ADROHA ya. ADROHA ini adalah PUPS-nya AAD gitu ya. User yang melakukan exercise ADROHA di periode ini akan mendapatkan AAD di portfolio itu di 10 Desember 2024. Sedangkan teman-teman yang melakukan exercise ADROHA pada tanggal 6 Desember sampai 9 Desember, maka teman-teman akan mendapati AAD-nya di portfolio itu pada tanggal 11 Desember. Dan untuk hari terakhir exercise ADROHA itu di 9 sampai 10 Desember. Jadi terakhir ingat guys, 10 Desember ya untuk teman-teman tebus ADROHA-nya atau PUPS AAD-nya. Itu di tanggal 10 Desember, dan nanti teman-teman yang melakukan exercise ADROHA pada periode ini ya, teman-teman akan mendapatkan AAD di portonya itu tanggal 12 Desember. Jadi ada 3 gelombang gitu guys ya. Yang early ya exercise ADROHA itu akan mendapati AAD-nya tanggal 10, ada yang tanggal 11, ada juga yang tanggal 12. Nah, jadi berdasarkan informasi dari Stockbit Sekuritas, maka di sini saya coba merangkum guys ya. Nah, di mana ketika kita melihat guys ya dari kalender di Desember 2024 ini, nah di sini juga ternyata ada ini ya, ada penempatan AAD di portfolio untuk holder ADRO gitu guys ya. Coba kita masukkan juga tanggal 10. Jadi di tanggal 10 juga ada penempatan ini ya, ada penempatan ADROHA-nya seperti itu. Nah, jadi ada yang masuk di tanggal 10 ya, lalu ada tanggal 11, ada tanggal 12. Tergantung teman-teman tebusnya di tanggal berapa. Ya, kalau menurut saya sih semakin cepat semakin bagus ya. Karena tanggal 5 besok akan listing, dan kalau misalkan besok auto reject atas ARA, maka AAD itu akan naik 25%-an. Gitu guys ya. Lalu tanggal 6 hari Jumat ya, market open, kita pun akan melihat bahwa kalau misalkan AAD-nya ternyata ARA lagi ya guys ya. Ini kan ARA ya, ARA pertama gitu guys. Ini ARA 1 lah.
Ini ARA 1 25%. Nah, kalau di hari Jumatnya ternyata ARA juga, berarti kan ARA 2 kali nih, ARA 50%-an guys ya untuk ARA keduanya. Nah, lalu di tanggal 9 di hari Senin ya, maka kalau misalkan AAD-nya lanjut naik ataupun auto reject atas, maka akan menjadi ARA yang ketiga. Ya, kita tulis saja ARA 3 yang berarti sekitar ya 75% lah ya untuk kenaikan dari AAD-nya seperti itu. Nah, tapi karena maksimum untuk penebusan PUPS itu ya kalau nggak salah di 5.900 ya, tapi mohon maaf kalau misalkan nanti agak berbeda ya, itu dari informasi yang lalu karena ya maksimum katanya di 5.900-an ya. Kalau misalkan ada perbedaan sedikit-sedikit ya mohon dimaafkan lah. Tapi nanti teman-teman bisa exercise atau menebus AAD-nya lewat PUPS ya atau lewat Adroha tadi, seperti itu. Nah, jadi meskipun nanti teman-teman yang menebus PUPS ya guys ya, melalui skema PUPS itu sudah mendapati adronya naik 75%, maka teman-teman pun tetap ya akan mendapatkan harga yang cukup murah yaitu di 5.900-an atau di harga maksimumnya. Itu pun kalau ARA berkali-kali ya, ARA 1, ARA 2 dan juga ARA 3. Dan kita sih berharap ya AAD ya, AAD ini akan bisa auto reject atas atau ARA berjilid-jilid ya seperti saham DAAZ yang sampai saat ini sudah naik 300%. Meskipun di beberapa waktu sebelumnya sempat terkena suspend gitu ya. Jadi ARA 1, ARA 2, ARA 3 ya kita sih melihatnya ya karena AAD-nya ini secara valuasi masih cukup murah, kita cukup optimis bahwa AAD bisa ARA berkali-kali ya. Mungkin bisa 3 kali lah ya, minimal bisa 3 kali dan seterusnya. Kalau misalkan lanjut naik ya it's okay lah. Nah, jadi untuk kalkulator ARA dan juga ARB-nya ya, di sini saya sudah masukkan untuk harganya itu di Rp5.550 per saham ya untuk harga IPO-nya AAD. Maka di sini untuk ARA pertama, AAD ini akan naik sampai di 6.650 guys ya, kenaikan 19,8% ya, 20% sorry 20% ya ternyata bukan 25%. Lalu ARA kedua ternyata juga naik ya guys ya, 19,92% sampai di 7.975. Lalu ARA ketiga itu naik sampai di 9.550 dan ARA keempat ya, jika ARA-nya 4 kali maka naik sampai di 11.450-an gitu guys ya. Wah, ini bisa menyalip saham games ya kalau misalkan saham AAD ini ARA-nya 4 kali gitu ya. So, untuk harga ARB-nya ternyata jika turun ya beberapa kali ARB, maka ini cukup mengerikan guys ya. Bahkan harga sahamnya ini bisa menyamai harga Adro-nya, tapi saya rasa kemungkinannya kecil lah untuk ARB ataupun turun dalam gitu ya. Untuk ARB satunya di 4.440, ARB 2 itu sudah 25% ya di 3.330, ARB 3 di 2.500, ARB 4 di 1.875. Tapi saya cukup optimis bahwa AAD ini akan ARA karena kita melihat juga IPO-nya AAD ini kan oversubscribe ya, atau kelebihan permintaan ya, simpelnya kelebihan permintaan seperti itu. Jadi kita lihat saja besok ya, tanggal 5 Desember akan menjadi sejarah ya. PUPS-nya AAD dan juga IPO-nya AAD apakah akan naik sangat tinggi atau sebaliknya ya. Kita lihat saja besok. Namun saya ingin membahas juga terkait dengan saham Adro yang kita lihat pada hari ini ternyata masih close di harga yang sama. Setelah di beberapa hari perdagangan sebelumnya, Adro ini sempat mengalami kenaikan ya, di mana Adro tanggal 29 November itu masih terkoreksi. Sedangkan Adro tanggal 2 Desember itu naik 11,06% dan tanggal 3 Desember kemarin itu masih naik 2,16%, sedangkan hari ini close di harga yang sama. So, untuk Adro ya, kita melihat memang ada small distribution ya, melalui broker summary dan juga bandar detektor Stockbit sekuritas. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur chart, fitur-fitur stock screener, fitur-fitur bandar detektor yang ada di Stockbit, ya teman-teman harus menggunakan Stockbit sekuritas gitu guys ya. Dan teman-teman silahkan daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Ini ada distribusi ya, terutama dari MG, lalu ada AZ, GR, dan juga XL. Lalu ada YP yang juga sering digunakan ya oleh investor retail untuk akumulasi saham. Sedangkan kita melihat ternyata investor asing itu sudah 2 hari terakhir ini melakukan akumulasi.
ya guys ya, dari CC, BKYU dan juga LG ini akumulasi. Sedangkan ya untuk net buy-nya hari ini adalah 34,6 miliar. Kemarin net buy 35 miliar. Jadi investor asing kalau misalkan kita lihat ya dari money flow-nya itu sudah akumulasi ADRO di 2 hari terakhir. Dan kita akan lihat nanti apakah ketika AAD-nya ARA atau auto reject atas, apakah ADRO ini juga akan ikut naik. Begitupun juga dengan ADMR ya yang nanti akan kita bahas juga. So, kita berharap ADRO ini nanti ya bisa melakukan aksi korporasi dan nanti saya ingin tunjukkan ke teman-teman. Kalau misalkan mau mencari aksi korporasi itu di mana dan apa saja faktor-faktor yang bisa membuat ADRO ini bisa mengalami kenaikan kembali ya. Jadi untuk ADRO memang masih close di harga yang sama, namun saya melihat memang ada potensi ADRO bisa naik kembali dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang jika ada beberapa faktor yang dipenuhi oleh manajemennya ADRO ini. Selanjutnya saya ingin update juga saham ADMR yang hari ini naik 2% ya, close di Rp1.275 per saham. Dan kita lihat juga memang cukup sideways hari ini dan kenaikan ini memang diawali di awal market atau ketika open market ya langsung bisa mengalami kenaikan. So, untuk ADMR, kita melihat ya ternyata ADMR hari ini naik 2% di harga Rp1.275 per saham, tapi dia masih berada di bawah MA 150-nya, alias masih cukup downtrend ya, sempat naik sampai di 1.578 tapi turun kembali sampai di 1.220-an. So, untuk ADMR hari ini masih ada distribusi terutama dari RF, BB dan juga AZ, namun OD, YB dan juga SQ terpantau akumulasi. Dan hari ini aslinya juga net buy kembali ya, meskipun tidak terlalu besar, hanya 475 jutaan saja. Nah, jadi untuk saham ADMR ya dan juga ADRO, saya lihat sih ada potensi untuk bisa menguat kembali mengikuti kenaikan dari saham AAD-nya. Tapi memang ada beberapa faktor ya penentu dari ADRO ini supaya dia bisa naik lagi. Nah, kalau misalkan kita bercermin ya ke IPO-nya brand waktu itu, memang brand juga banyak yang membicarakan, tapi lebih banyak yang membicarakan negatif gitu ya. Tapi waktu itu memang saya ada beberapa kecurigaan. Yang pertama adalah, brand itu dia, IPO-nya itu kecil gitu guys ya, kecil, hanya beberapa persen lah, saya lupa tapi kecil gitu ya. Nah, kalau misalkan memang IPO itu untuk exit gitu ya dari brand, untuk, Bapak PP-nya, maka seharusnya IPO-nya itu besar gitu guys ya, 20% ke atas ya, kan bisa 30% juga tuh. Jadi ya itu tidak terjadi juga. Jadi saya curiga bahwa brand ini akan dinaikkan dan ternyata benar-benar dinaikkan. Dan memang dari dulu pun saya selalu menggunakan Stockbit ya untuk investasi, untuk trading dan juga untuk membeli saham-saham IPO karena memang saham IPO itu sangat ditentukan ya kenaikannya oleh underwriter-nya itu sendiri. Jadi untuk AAD ya, besok saya cukup yakin ya bahwa ADI bisa lanjut naik dan untuk ADRO pun saya juga yakin ya, ADRO ini kedepannya akan bagus, tapi kita perlu, paham juga ya beberapa hal yang bisa menyebabkan ADRO ini bisa mengalami kenaikan. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan ADRO ini naik adalah aksi korporasi, ya itu sudah berkali-kali saya ingatkan ke teman-teman. ADRO setelah melepas AAD ya guys ya, setelah menjual AAD ke publik gitu ya, jadi ADRO ini nanti akan memiliki cash yang besar sehingga memungkinkan ADRO untuk, mengakuisisi bisnis-bisnis lain atau mengakuisisi aset-aset lain, sehingga ketika aksi korporasi itu terjadi, maka ada potensi saham ADRO bisa naik tinggi bahkan bisa seperti brand gitu guys ya. Nah, jadi aksi korporasi ini akan kita dapatkan beritanya secara cepat jika kita menggunakan Stockbit ya guys ya. Jadi di menu stream ini akan ada updatean selalu ya dari Stockbit Sekuritas. Nah, seperti ini guys ya, pin post by Stockbit. Ini dari admin Stockbit. Kadang ada juga di Stockbit News, kadang ada juga di pesan gitu guys ya atau di message gitu ya. Ada juga nanti di notifikasinya. Jadi kalau misalkan ada update berita apapun, pasti akan ada juga di Stockbit Sekuritas. Jadi all in one gitu guys ya. Kita tidak perlu buka website gitu ya, website berita untuk melihat berita. Kita hanya cukup
menggunakan Stockbit saja ya untuk bisa melihat berita-berita adanya aksi korporasi, seperti itu. Bahkan ada juga beberapa investor yang dia sudah tahu lebih dulu ya terkait dengan aksi korporasi, lalu dia, ini juga ya, sharing gitu ya. Jadi banyak juga investor-investor yang sharing di stream Stockbit ya. Ini kan menu stream ya, menu stream Stockbit. Di sini kita juga bisa update berita, di sini juga kita bisa sharing. Nah, biasanya banyak investor yang sharing terkait dengan aksi korporasi. Misalkan anak usahanya Tepia itu akan IPO. Nah, itu biasanya juga sudah tersebar luas. Jadi nanti kalau misalkan dia ada penawaran awal, penawaran umum, kita sudah tahu dulu guys ya bagaimana prospeknya, bagaimana potensinya, kita sudah tahu dulu ya. Setidaknya kita pun bisa melihat guys ya fear and greed yang ada di stream Stockbit ini, seperti itu. Jadi untuk PUPSAD ya, kongres teman-teman yang holder ADRO, teman-teman akan bisa menembus PUPSnya ADI dan tentunya akan mendapatkan jumlah lot yang lebih banyak ya dibandingkan teman-teman yang ikut IPO. Ya setidaknya teman-teman punya 100 lot ADRO, maka teman-teman berhak menebus 23 lot saham AADI. Dan kalau untuk saya pribadi untuk IPO selanjutnya, anak usaha dari Tepia ya milik Bapak Prajugo Pangestu, lalu ada juga IPO-nya anak usaha SMRA gitu guys ya. Nanti saya pun akan membeli lewat Stockbit ya, karena keunggulan dari Stockbit Sekuritas adalah ketika kita beli saham IPO itu tidak ada fee belinya atau gratis fee beli seperti itu ya. Dan teman-teman juga silahkan ya bandingkan dengan sekuritas lain. Oke guys, terakhir ya, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap ya dan juga ya mendapatkan informasi tercepat dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.